Tangis bahagia murid sambut guru Supriyani yang kembali ke sekolah. Guru honorer Supriyani kembali ke tempatnya mengajar yaitu SD Baito 4, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024, siang. Berdasarkan pantauan di YouTube Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Untuk Guru Supriyani tersayang, kita semua kangen banget sama Bu Guru Supriyani. Kita pengen belajar terus sama Bu Guru dan membersihkan bareng sama Bu Guru. Semoga urusannya cepat selesai sampai akhir hidup. Kita akan dukung terus Bu Guru. Selamat pulang, guruku. I love you. Pada kesempatan yang sama, Supriyani juga mengaku terharu atas sambutan dari para murid tersebut. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1 sampai 6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Seperti diketahui, Supriyani tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap anak polisi berinisial DD merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Dalam persidangan sebelumnya, Supriyani turut hadir dalam sidang dengan agenda permintaan keterangan dari saksi ahli pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Pada kesempatan ini, tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli yaitu Dokter Forensik RSUD Bayangkara Kendari, Raja Alfat Widya Iswara. Dalam pernyataannya, Iswara mengatakan luka yang dialami korban bukanlah karena pukulan seperti dipukul gagang sapu seperti yang dituduhkan kepada Supriyani. Mulanya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan bertanya kepada Iswara terkait luka korban yang diperlihatkan lewat foto yang ditayangkan saat sidang. Lalu, Andri juga memperlihatkan barang bukti sapu yang disebut digunakan oleh Supriyani untuk memukul korban. Kalau ahli melihat ini sebenarnya apakah diakibatkan luka karena pukulan sapu dengan pukulan tidak terlalu keras sebanyak 1 kali atau perlu beberapa kali? Tanya Andri kepada Iswara, dikutip dari YouTube Tribun Sultra. Lalu, Iswara menjawab kemungkinan luka yang timbul akibat seseorang dipukul dengan sapu tidak seperti foto luka korban yang diperlihatkan saat sidang. Dia menuturkan luka tersebut kemungkinan akibat luka bakar atau terkena gesekan benda kasar. Pasalnya, berdasarkan foto yang ditampilkan, luka korban terlihat melepuh sehingga muncul perkiraan akibat luka bakar atau terkena gesekan benda kasar. Kalau kita melihat ini bukan luka memar tapi luka melepuh kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, jadi kayak melepuh, jelas Iswara. Andri lantas meminta penegasan Iswara terkait apakah luka yang diderita korban akibat pukulan gagang sapu atau tidak. Dokter forensik itu lantas membantahnya. Berarti kalau luka ini bukan luka akibat pukulan sapu, ya? Tanya Andri. Bukan, jawab Iswara singkat. Jadi, tanya Andri lagi. Bisa karena gesekan atau bisa karena terbakar sehingga melepuh, jawab Iswara. Lalu, sebelum Andri menanyakan terkait hal lain, dia lagi-lagi meminta penegasan Iswara apakah ada kemungkinan walaupun kecil luka yang diderita korban akibat dipukul sapu. Iswara pun menegaskan hal tersebut tidak mungkin terjadi. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja, luka korban karena dipukul sapu? Tanya Andri. Nggak, 0%, jawab Iswara. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit.
Bak jadi benang kusut. Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Surunudin Dangga dipanggil Kementerian Dalam Negeri terkait aksinya mengajukan somasi ke Guru Supriyani. Surunudin Dangga melakukan somasi gegara tak terima disebut memaksa Supriyani berdamai dengan Aibda Wibowo Hashim atas kasus dugaan pemukulan anak murid. Surunudin merasa tak memaksa Supriyani berdamai atas kasus dugaan pemukulan anak Aibda Wibowo Hashim. Kini Surunudin Dangga bakal dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Pemanggilan Surunudin Dangga pun sudah dikoordinasikan langsung pada PJ Gubernur Sultra Andap Budi Revianto. Bima Arya mengungkap, Bupati Konawe Selatan tersebut dipanggil imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengirimkan surat somasi pada Guru Supriyani akibat sang guru mencabut kesepakatan damai dengan polisi yang melaporkannya, Aibda WH dan istri. Alasan Surunudin, menurutnya somasi ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurut Surunudin, dalam surat tersebut tak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. Hanya saja, sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Aibda Wibowo Hashim sempat gelagapan saat ditanya kesaksiannya soal luka sang anak. Tanggal 26 April 2024, Aibda Wibowo Hashim menelepon wali kelas D, Lilis. Lilis lantas menanyakan guru mengenakan seragam apa saat memukul D. Menurut Lilis, guru di SDN 4 Baito menggunakan baju batik hanya di hari Rabu dan Kamis. Lilis juga bertanya pada D soal luka di paha belakangnya. Kata Lilis, D mengaku terluka akibat jatuh di sawah. Sayangnya saat Lilis baru mengorek penyebab luka itu, Aibda Wibowo Hashim langsung menyela pembicaraan. Supriyani juga menilai bahwa luka di paha belakang anak polisi tersebut seperti melepuh, sedangkan Aibda Wibowo Hashim yakin luka itu akibat pukulan.